Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know. Sejarah bahasa. Perkembangan bahasa Indonesia lisan maupun tulisan berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada 28 Oktober 1928 bersamaan dengan semomen Sumpah Pemuda. Setelah terbentuk, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Ophuijsen, Sowewandi, Malindo, bahkan hingga keejaan yang disempurnakan Eyel. Kedudukan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Fungsi sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Kedua, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Ketiga, alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. 4. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Manfaat sejarah perkembangan bahasa Indonesia. 1. Untuk mengetahui asal mula munculnya bahasa Indonesia. 2. Untuk mengetahui proses disahkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia. 3. Untuk mengetahui perkembangan ejaan bahasa Indonesia sampai saat ini. Ragam sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia, lisan maupun tulisan berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada 28 Oktober 1928 bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Setelah terbentuknya, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Ophuijsen, Sowewandi, Malindo, bahkan hingga keejaan yang disempurnakan oleh Eyel. I got so much motherfucking design on right now. Fungsi bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia diantaranya berfungsi mempererat hubungan antar suku. Di Indonesia, fungsi ini sebelumnya sudah ditegaskan di dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." I got so much motherfucking design on right now. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional didasarkan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, terutama butir yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Bahasa Indonesia memiliki dua pengertian, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know. Manfaat mempelajari bahasa Indonesia. Yang pertama, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Yang kedua, melestarikan bahasa nasional. Yang ketiga, memudahkan komunikasi. Yang keempat, mengenal nilai luhur budaya. Yang kelima, menumbuhkan ide kreatif. Yang keenam, mempermudah mengekspresikan pikiran dan perasaan. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan memecah masalah. Yang ke-8, mampu meningkatkan berbicara. Yang ke-9, meningkatkan daya langit. Yang ke-10, melatih daya pikir. Yang ke-11, mengenali budaya Indonesia. Yang ke-12, meningkatkan rasa percaya diri. Yang ke-13, menumbuhkan cinta tanah air. Ragam bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah merujuk pada bahasa yang digunakan dalam konteks akademik atau ilmiah untuk berkomunikasi secara jelas dan tepat. Ragam bahasa ilmiah ini berbeda-beda.
tergantung pada disiplin ilmu dan jenis komunikasi ilmiah yang digunakan seperti jurnal ilmiah, presentasi, konferensi, atau tesis.